Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat semuanya. Perkenalkan nama saya Dr. Muhammad Abdan Syadiki, Sarjana Psikologi Magister Sains. Saya di sini pengajar di pengantar lingkungan bahasa. Pada kesempatan ini akan memberikan materi tentang konsep-konsep ekologi manusia pada lingkungan lahan basah. Baik, sebelum memulai lebih jauh, kita perlu memahami dulu apa itu ekologi ya. Kalau dari asal kata, itu bisa diartikan sebagai oikos atau rumah tempat tinggal, dan logos artinya ilmu. Nah, dalam hal ini berarti ilmu yang mempelajari tentang organisme di tempat tinggalnya. Nah, kalau berkaitan dengan ekologi manusia, maka ini cabang ekologi yang mempelajari tentang keadaan lingkungan hidup manusia, ya. Yang mana kita tentu mengetahui bersama bahwa manusia tidak bisa terlepas dari yang namanya alam, ya. Nah, pada hal ini, maka premis dasar ekologi manusia adalah adanya interaksi hubungan antara manusia dengan lingkungannya. Ya, tadi sudah saya sebutkan, kita hidup di dunia ini pasti akan berkaitan dengan lingkungan alam, ya. Yang mana kita tinggal di suatu tempat, kita pasti akan dibentuk oleh alam, ya. Ya, misalnya saja seperti halnya perilaku kesehatan, ya. Kalau kita tinggalnya di lingkungan sungai misalnya, itu mungkin akan memiliki perilaku kesehatan yang berbeda dengan yang tinggal di lingkungan pegunungan. Nah, itu tentu menjelaskan bahwa ekologi manusia itu premis dasarnya adalah adanya interaksi manusia dengan lingkungan. Nah, ekologi manusia ini sebenarnya materi pembelajaran yang banyak diamati oleh berbagai bidang, ya. Seperti yang tayang di layar, ini dari antropologi, arkeologi, dan seterusnya ya. Sosiologi dan psikologi itu mengamati atau mempelajari tentang ekologi manusia. Nah, banyaknya disiplin ilmu ini karena memang perilaku manusia itu sangat kompleks ya, atau rumit dan beragam. Maka untuk memahami ekologi manusia, kita perlu menggunakan pendekatan disiplin ilmu yang berbeda-beda. Padahal mengenai kedudukan manusia di ekosistem, ada beberapa hal penting untuk dipahami. Yang pertama adalah manusia itu sebagai organisme yang dominan secara ekologi. Ini maksudnya kita itu sebagai manusia ya dapat berkompetensi dengan baik ya, dapat memiliki dampak atau berpengaruh besar terhadap lingkungan ya, sifat penting yang sangat berbeda dengan makhluk lain. Ya misalnya manusia itu bersifat herbivora juga, karnivora juga, predator juga ya. Maka dapat diartikan bahwa manusia itu sebagai makhluk yang sangat dominan di ekologi ya. Nah, manusia juga diartikan sebagai makhluk yang pembuat alat karena manusia jadi lebih dominan ini maka dia juga disebabkan karena dia mempunyai kemampuan untuk memproduksi alat-alat ya. Misalnya kalau orang yang tinggal di pinggiran pantai mungkin maka dia akan mempunyai peralatan-peralatan yang berkaitan dengan kegiatan mereka di pinggir pantai ya. Kemudian manusia sebagai makhluk perampok dalam tanda petik ya. Jadi makhluk yang mengeksploitasi ekosistem paling hebat di muka bumi ini ya tidak lain adalah manusia ya. Karena manusia tadi sudah mempunyai alat-alat yang sudah dibuat oleh mereka, maka dia menggunakan alat tersebut untuk bisa mengeksploitasi ekosistem atau alam ya. Nah, kemunculan bidang ekologi manusia itu bisa eee, di-tracking ya, berdasarkan dari, sejarah ini, misalnya pada akhir abad tahun 19, abad ke-19 yaitu manusia, ada bidang baru yang berdasarkan pemahaman bahwa ada pengaruh timbal balik antara manusia dan lingkungannya. Kemudian menurut Richards juga, bahwa tidak mungkin memisahkan aspek fisik, moral, dan intelektual manusia. Dan jelas bahwa ada kekuatan di alam yang mempengaruhi cara hidup manusia. Nah, ini yang nanti mempengaruhi bagaimana manusia itu membentuk fisiknya, ya, fisik badan berarti, sosialnya dan persepsinya. Nah, ekologi manusia itu ditantang untuk menjelaskan permasalahan yang kompleks ya pada individu, tatanan individu, level individu, kemudian keluarga dan lingkungan. Bahkan seperti misalnya kemiskinan ya, pembangunan ekonomi, kesehatan, dan kualitas lingkungan itu juga berkaitan dengan bagaimana ekologi manusia ya. Ya tadi saya sudah jelaskan di awal seperti hanya kesehatan ya, orang yang mungkin tinggal di pinggir sungai
itu akan mempunyai perilaku-perilaku yang sifatnya itu bergantung dengan alam, dan perilaku itu yang nanti akan menyebabkan bagaimana dia bertindak ya, dan itu akan menyebabkan mungkin masalah-masalah kesehatan. Baik, ada 5 dimensi bidang ekologi manusia. Yang pertama adalah arah hubungan manusia dan lingkungan. Nah, terdapat perubahan filosofis ilmu tentang kehidupan manusia dan lingkungan. Jadi awalnya manusia dan lingkungan itu dipahami sebagai hubungan satu arah. Maksudnya manusia menggunakan alam. Selesai ya. Tapi mulai berkembang bahwa manusia itu berdampak pada alam dan sebaliknya alam berdampak pada manusia. Jadi hubungan yang timbal balik atau dua arah. Yang kedua, perkembangan hidup manusia. Jadi perkembangan teori berdasarkan perspektif sistem perkembangan manusia. Jadi manusia itu kan berkembang dari bayi sampai nanti dia dewasa lanjut dan meninggal dunia misalnya. Nah, perilaku manusia dipengaruhi oleh pandangan ekologi manusia tentang perkembangan perilaku manusia pada rentang hidupnya. Nah, secara kontekstual perkembangan manusia, misalnya ketika ada seorang anak yang dibesarkan di lingkungan yang panas, terik, itu mungkin nanti akan mengembangkan bagaimana dia bertindak ya atau berperilaku. Nah, ini berkembang mungkin akan berbeda dengan pada anak-anak yang tinggal di lingkungan yang misalnya tropis ya, itu akan berbeda. Baik, aspek perkembangan teori. Jadi perkembangan teori yang berkaitan dengan fungsi sistem dari lingkungan manusia dari aspek lingkungan sosial dan budaya, buatan ya, lingkungan buatan, lingkungan teknologi dan fisik biologis, dan dengan hubungan antar tingkat sistem mikro dan makro. Nah, ini maksudnya adalah dengan adanya ekologi manusia ya, itu berkembanglah teori-teori ya berkaitan dengan eh, manusia dan juga lingkungan ya. Karena seperti halnya misalnya kita berbicara tentang sistem mikro pada sisi individual ya, individu atau perorangan. Nah, itu akan berkembang teori-teori yang menjelaskan bagaimana orang itu bertingkah laku atau bertindak ya. Bahkan juga pada sisi makro atau pada masyarakat misalnya ya, kelompok masyarakat. Itu juga akan berkaitan dengan bagaimana sistem dari lingkungan manusia dan aspek lingkungan sosial itu saling berrelasi ya atau saling berhubungan. Itu nanti berkembanglah teori-teori untuk menjelaskan bagaimana manusia itu sendiri berkaitan dengan ekologinya. Baik, perkembangan metodologi. Jadi ekologi manusia ini juga menghasilkan perkembangan metodologi ya, untuk memahami bagaimana perilaku tersebut secara sistematik. Kita mungkin mengenal bahwa kita bisa memahami manusia itu berdasarkan misalnya desain sekuensial longitudinal atau pengukuran perubahan. Kemudian metode statistik multivariat longitudinal dan teknik-teknik kuantitatif lainnya seperti structural equation modeling, analisis time series ya. Dan juga tentu kualitatif, misalnya analisis etnografi, metode FGD, studi kasus, fenomenologi dan seterusnya ya. Jadi berbagai metodologi yang dapat digunakan itu berkembang karena adanya ekologi manusia. Nah, dan terakhir adalah kita berkaitan dengan ekologi manusia juga berkaitan dengan bagaimana melakukan perubahan hubungan antara manusia dan lingkungan. Nah, di sini kita pahami bahwa kita mungkin menguji bagaimana dasar teori tentang mengubah hubungan manusia dan lingkungan. Nah, ini setelah kita menemukan dasar teori, maka kita melakukan yang namanya intervensi terapan, yakni melakukan perubahan ya, evaluasi terhadap kebijakan dan program perubahan yang tujuannya untuk meningkatkan kualitas hidup manusia ya. Dan tentu juga berkaitan dengan alam, maka untuk meningkatkan kualitas lingkungan alam. Nah, ini 5 dimensi bidang ekologi manusia. Ekologi manusia itu tidak bisa terpisahkan dengan istilah sosial sistem dan ekosistem ya. Kalau ekosistem ini berkaitan dengan segala hal sesuatu yang ada di area tertentu, misalnya udara, tanah, air, organisme hidup, dan struktur fisik, termasuk segala sesuatu yang dibangun oleh manusia. Nah, ukuran ekosistem itu bermacam-macam, dimulai dari kolam yang sangat kecil, misalnya, kemudian hutan, sungai, pedesaan, kota besar, bahkan planet bumi juga disebut sebagai ekosistem. Nah, ekosistem juga ada dua komponen, ya. Ini komponen biotik seperti produsen, konsumen, dan pengurai, dan abiotik, yakni tanah, air, udara, cahaya matahari. Sementara sistem sosial ini adalah segala sesuatu tentang manusia,
semua unsur sosial yang saling berhubungan antar satu sama lain dan di mana hubungan tersebut saling mempengaruhi dalam kesatuan sosial. Sistem sosial adalah konsep sentral dari ekologi manusia, karena sistem sosial ini memiliki ukuran tingkat keluarga hingga seluruh umat manusia. Nah, contohnya komponen sistem sosial itu seperti pengetahuan, populasi, nilai, organisasi kelompok sosial, dan teknologi. Ya, misalnya saja kita ambil kelompok sosial. Kita ambil lebih rinci lagi misalnya suku, ya. Ada suku tertentu yang memang hidupnya misalnya di pegunungan. Dengan dia hidup di pegunungan, itu akan mengembangkan sistem sosial tertentu, ya, yang mana itu mungkin akan berbeda dengan orang-orang yang tinggal di daerah-daerah lain, di lingkungan-lingkungan yang berbeda, ya. Teknologi juga demikian, ya. Perkembangan teknologi yang pesat itu membuat mungkin orang-orang yang tinggal di daerah perkotaan itu mempunyai yang namanya sistem sosial yang berbeda dengan yang di pedesaan. Ya, misalnya begitu ya. Dan berbagai contoh lainnya. Kaitan antara sistem sosial dan ekosistem. Nah, materi, energi dan informasi berpindah dari sistem sosial ke ekosistem sebagai konsekuensi dari aktivitas manusia yang berdampak pada ekosistem. Yang pertama, manusia dianggap mempengaruhi ekosistem. Jadi di sini berarti manusia itu menggunakan sumber daya, ya tentunya sumber daya alam ya, seperti air, ikan, kayu, dan lahan untuk misalnya pengembalan ternak. Nah, ini kan kita menggunakan ekosistem yang ada di alam, ya. Ini kaitan antara sistem sosial dan ekosistem yang pertama. Yang kedua, setelah kita menggunakan material dari ekosistem, maka biasanya manusia mengembalikan material tersebut ke ekosistem sebagai limbah. Nah, kita harus pahami juga ini ya. Karena adanya sistem sosial, semakin berkembang sistem sosial, semakin tinggi sistem sosialnya, maka tentu akan menghasilkan berbagai produk-produk yang juga akan sangat-sangat kompleks ya. Dan produk yang tidak terpakai ya tentu nanti akan dikembalikan materialnya ke alam. Ya, ini berbentuk dalam sampah atau limbah. Orang dengan sengaja memodifikasi atau mengatur ulang sistem ekosistem yang ada atau membuat yang baru untuk memenuhi kebutuhan mereka dengan lebih baik ya. Nah, ketika sudah ekosistemnya mulai berdampak, mulai hancur, mulai hilang, maka biasanya kan manusia akan berusaha untuk membentuk ulang ekosistem tersebut ya. Ya, dengan cara-cara tertentu tentunya. Nah, seperti halnya contoh sebagai berikut ya. Ini kaitan antara sosial sistem dan ekosistem. Jadi tadi saya sudah jelaskan bahwa sosial sistem itu terdiri dari pengetahuan, teknologi, populasi, sosial organisasi atau kelompok sosial, dan nilai. Ya. Yang mana kelima sistem sosial ini saling berhubungan satu sama lain. Dan sosial sistem ini akan berhubungan dengan ekosistem dalam hal melakukan aktivitas manusia, menggunakan energi, material, dan informasi. Maka ekosistem yang digunakan ya bisa air, atau misalnya tanaman, udara, kemudian juga misalnya tanah ya, atau misalnya bangunan yang dibuat oleh manusia, mikroorganisme, bahkan juga binatang ya. Jadi ini semua digunakan oleh manusia. Nah, ketika sudah ekosistem digunakan, maka nanti ekosistem nanti akan memberikan dampak pada manusia ya. Nah, itu nanti makanya di sini antara sosial sistem dan ekosistem panahnya itu saling saling apa namanya saling memutar ya. Jadi ini saling memutar artinya saling berkaitan satu sama lainnya. Sebagai contoh yang lebih rinci lagi, misalnya kita berbicara tentang ekosistem dan sosial sistem yang mana seseorang tinggal di pinggir pantai atau di misalnya sekitar perairan ya. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa ketika sosial sistem manusia itu membentuk bagaimana makanan itu dibuat ya, makanan dibuat, kemudian juga adanya eh, teknologi ya. Kemudian sebelum teknologi mungkin ada berbagai sistem-sistem sosial yang terbentuk, misalnya ada organisasi konservasi lingkungan, kemudian mempengaruhi bagaimana pemerintahan. Pemerintah nanti akan membentuk peraturan untuk para nelayan ya, dan ini saling saling berhubungan satu sama lain. Dan pada dasarnya nanti kan orang-orang yang tinggal perairan itu nanti mungkin akan
menggunakan sumber daya alam. Ya, misalnya dalam hal ini contohnya ekosistemnya yakni ikan. Nah, ikan itu diambil oleh manusia dan ketika ikan diambil oleh manusia, maka keberadaan ikan itu juga akan berdampak pada ekosistem yang lain, makhluk lain, seperti misalnya burung-burung, kemudian juga lumba-lumba dan juga anjing laut di sini contohnya ya. Nah, setelah misalnya ada dampak yang terjadi pada hewan lain karena ikannya diambil, itu nanti kan ekosistemnya akan memberikan sinyal atau informasi kepada manusia. Jadi ibaratnya itu kalau ekosistemnya bisa bicara ya, "Wahai manusia, ini alam kita sudah mulai terdampak nih karena kalian sudah ngambil ikan kami," misalnya ya. Nah, dengan begitu kan akan ada informasi yang muncul, maka nanti secara sistem sosial nanti akan membentuk adanya perubahan. Ya, misalnya membentuk konservasi lingkungan alam yang lebih extend atau lebih ini lagi ya, lebih masif lagi misalnya ya. Membentuk peraturan yang lebih ketat lagi bagaimana menangkap ikan. Kemudian nelayan nanti akan mulai melakukan atau menggunakan peraturan yang ada untuk membatasi penangkapan ikan dan seterusnya, supaya dampaknya ini tidak berdampak besar pada perubahan ekosistem ya. Ya ini secara khusus contohnya ketika kita berbicara tentang daerah perairan. Nah, mungkin itu penjelasan dari saya. Jika teman-teman, para pendengar dan penonton yang sudah menyimak sampai sejauh ini ada pertanyaan, boleh meninggalkan komen atau nanti bisa bertanya langsung kepada saya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup presentasi mengenai materi di pengantar lingkungan basah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.